Menetapkan satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dua, menetapkan pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin dari semula jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menyapa Anda di kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir pekan ini, banyak orang yang mencari berita tentang Aprilia Manganang, mantan atlet voli wanita yang berubah status menjadi pria. Atlet tersebut telah berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang dan telah ditetapkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Tondano. Biarpun secara hukum negara telah ditetapkan menjadi pria, namun dalam pandangan hukum Islam harus dilihat dengan hukum syariat. Lalu bagaimana pandangan syariat Islam tentang kasus ini? Mari kita simak di ulasan berikut. Dalam syariat Islam dikenal dua hal berkaitan dengan fenomena tersebut. Pertama, adalah istilah hunsa dan kedua adalah tahanats. Keduanya meski mirip-mirip tapi berbeda secara mendasar. Hunsa adalah orang yang secara faal dan biologis berkelamin ganda. Namun di antara sekian banyak fenomena di dunia ini, kasus ini tergolong sangat sedikit seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan kelamin wanita sekaligus. Dan Islam sejak dahulu telah memiliki sikap tersendiri berkaitan dengan status jenis kelamin orang ini. Sederhananya, bila alat kelamin salah satu jenis itu lebih dominan, maka dia ditetapkan sebagai jenis kelamin tersebut. Artinya, bila organ kelamin laki-lakinya lebih dominan baik dari segi bentuk, ukuran, fungsi dan sebagainya, maka orang ini meski punya alat kelamin wanita, tetap dinyatakan sebagai pria. Tentunya sebelum dilakukan operasi perubahan atau suntik silikon. Dan sebagai pria, berlaku padanya hukum-hukum sebagai pria, antara lain mengenai batas aurat, mahram, nikah, wali, warisan dan seterusnya. Dan sebaliknya, bila sebelum operasi organ kelamin wanita yang lebih dominan dan berfungsi, maka jelas dia adalah wanita, meski memiliki alat kelamin laki-laki. Dan pada dirinya berlaku hukum-hukum syariat sebagai wanita. Yang paling sering kita temukan kasusnya justru kasus tahanats, yaitu orang yang berlaga atau berpura-pura jadi hunsa, padahal dari segi fisik dia punya organ kelamin yang jelas. Sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki-laki atau wanita. Pastikan saja alat kelaminnya sebelum operasi, maka statusnya sesuai dengan alat kelaminnya. Memang ada sebagian mereka yang melakukan operasi kelamin, tapi operasi itu sifatnya cuma aksesoris belaka dan tidak bisa berfungsi normal. Karena itu operasi tidak membuatnya berganti kelamin dalam kacamata syariat. Sehingga status tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit dan seterusnya mirip wanita. Orang yang melakukan tahanats ini jelas melakukan dosa besar karena berlaku menyimpang dengan menyerupai wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Di samping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk diantaranya, ialah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Terkait kasus Aprilia Manganang, tim dokter yang menanganinya telah menyatakan bahwa tidak dilakukan operasi transgender tetapi korektif surgery. Artinya jenis kelamin Aprilia Manganang memang sebenarnya laki-laki, tetapi karena mengalami penyakit yang dinamakan hipospadia sehingga pada saat lahir dia ditetapkan sebagai wanita. Oleh karena itu secara syariat kasus ini lebih dekat ke arah hunsa sehingga pergantian jenis kelamin tersebut diperbolehkan karena justru memperbaiki ke jenis kelamin yang sebenarnya. Demikian sekilas pembahasan tentang hal ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.